Assalamualaikum teman-teman. Ya masih membahas seputar fans garis kerasnya Ustaz Adi Hidayat. Ya Felix Xiao. Ya di mana Felix ini sangat terlihat selalu membela Ustaz Adi Hidayat. Ya seolah-olah Ustaz Adi Hidayat itu di matanya ya itu nggak pernah bersalah. Ya semuanya dibela. Ketika ada perselisihan masalah ya kemarin ya penamaan surah Asy-Syu'ara yang disebut oleh Ustaz Adi Hidayat sebagai surat para pemusik. Ya kemudian sahabat Hasan bin Thabit itu disebut sebagai seorang pemusik. Ya Felix Xiao juga membela Ustaz Adi Hidayat itu habis-habisan, mati-matian, ya. Bahkan mengatakan bahwa ya itu bukan masalah yang penting katanya. Lebih penting kita ini membahas masalah Palestina. Sehingga orang yang membahas perkara yang tidak penting itu ya selayaknya babi, ya, kata Ustaz Felix. Karena tidak bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Astagfirullah. Lisan macam apa kok ini Felix? Coba, orang-orang yang katanya mengutamakan tabayyun, orang-orang yang katanya intelek, orang-orang yang katanya mana adabmu, akhlakmu. Ya tetapi kemudian malah kita mendengar dari ucapan seperti itu. Ya, orang yang mengkritik UA itu ibarat babi katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kontradiksi teman-teman. Ya ciri-ciri munafik ya seperti ini. Tidak objektif dalam menilai sesuatu. Dia hanya objektif ketika hal itu membahas di luar dari junjungannya, ustadznya, kelompoknya. Tetapi ketika permasalahan itu menyangkut sama Ustaz Adi Hidayat, ya orang ini bela mati-matian, tidak objektif. Ya, coba. Sama si Felix membela si Wah itu sampai segitunya loh. Dia berpendapat bahwa yang penamaan surah Al-Quran tidak terlalu penting juga. Ya lebih penting masalah Palestina katanya. Ya jelas penting juga lah nama surah Al-Quran itu dijaga. Karena kalau sampai ada penyelewengan di dalam surah Al-Quran, itu kacau Felix. Ya, kalau diperbolehkan menamakan surah dengan akal dan hawa nafsu sendiri, ya nanti akan ada yang menamakan surah-surah Al-Quran itu ya semuanya sendiri. Ya surah Ad-Dukhan akan disebut sebagai surah para perokok. Surah Yusuf disebut sebagai surah wanita pezina. Ya karena di dalamnya kan ada kisah wanita yang mengajak Nabi Yusuf alaihissalam berzina. Ya, kan kacau teman-teman kalau seperti ini cara berpikirnya. Ya dan kami tertarik ya untuk kembali membahas ya Felix Xiao ini. Karena ada statement dari Felix Xiao ini yang bagi kami ini cukup konyol lah. Ya, dia mengatakan orang-orang yang mengkritik Ustaz Adi Hidayat itu orang-orang yang terlihat tidak menginginkan kebaikan. Dan orangnya ya itu saja katanya. Ya coba kita simak dulu videonya teman-teman. Intensi atau niat. Ini yang paling saya harus sampai ini teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustaz Adi Hidayat. Tuh teman-teman, ya. Di sini Felix Xiao mengatakan ya bahwa dia tidak melihat adanya tujuan-tujuan baik dari orang-orang yang mengkritik Ustaz Adi Hidayat, ya. Katanya tidak melihat adanya niat-niat yang baik dari orang-orang yang mengkritik Ustaz Adi Hidayat. Ya, oke, kita kembali ke belakang teman-teman ya. Ketika orang-orang yang mengkritik Ustaz Adi Hidayat, ya ketika beliau mengatakan surah Asy-Syu'ara itu artinya surah para pemusik. Dan sahabat Hasan bin Thabit itu adalah seorang pemusik, ya. Orang yang mengkritik tujuannya baik. Ya tujuannya sangat baik. Yaitu memotong jalan yang akan menimbulkan kerusakan. Tujuannya apa ya? Supaya Ustaz Adi Hidayat yang merasa memiliki ilmu tinggi itu tidak menamakan surat Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Ya, karena merasa berilmu, menguasai ilmu sastra bahasa Arab. Kemudian seenaknya sendiri menamakan surah Al-Quran Asy-Syu'ara itu disebut sebagai surah para pemusik. Sementara para ulama sebelum Ustaz Adi Hidayat belum ada satupun yang mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surah para pemusik. Ya, sahabat Hasan bin Thabit ya itu adalah seorang pemusik. Ya, belum ada teman-teman. Ya. Kalau yang seperti ini diperbolehkan. Jadi bukan tidak mungkin ya ke depan itu akan ada orang yang menamakan surah Ad-Dukhan sebagai surah para perokok. Ya, jadi akan kacau, akan tumbuh kerusakan di sana. Nama-nama surah Al-Quran akan berantakan. Ya, akan lain-lain orang memberikan namanya. Dan kalau mereka itu terinspirasi dari Ustaz Adi Hidayat, ya maka Ustaz Adi Hidayat ikut juga akan menerima tanggung jawabnya kelak atas kerusakan tersebut. Ya karena memang dia yang mengawali. Ya saya yakin lah, Anda tentu tahu lah ya kaidahnya seperti apa. Barang siapa yang memulai kerusakan lebih dulu ya dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang mengkritik Ustaz Adi Hidayat tentang statementnya yang menamakan surah Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik. Sahabat Hasan bin Thabit adalah seorang pemusik. Ya mereka itu sejatinya ingin menutup pintu-pintu kerusakan yang seperti ini. Surah Al-Qiyamah teman-teman dijadikan musik metal. Jelas kita sebagai umat Islam membara hati kita ada orang yang Ini dari channel Dodi Sefriadi ya teman-teman.
menodai Al-Quran seperti itu. Tapi teman-teman, alhamdulillah channel Quranic Songs ini sudah dihapus oleh YouTube, di Nah, ini sempat kemarin viral juga ya. Karena begitu banyak video-video penistaan yang dia buat. Ya Al-Quran dimusik-musikin, di DJ-DJin. permanen oleh YouTube. Namun tampaknya admin Quranic Songs ini membuat channel baru yang gak perlu saya sebutkan nama channel barunya karena akan menjadi promosi buat mereka. Saya mencoba menelusuri lebih jauh tentang channel Quranic Songs ini yang udah di-banned oleh YouTube, teman-teman. Ternyata hal ini ramai diperbincangkan di Facebook, teman-teman. Banyak yang menduga dan banyak sekali jejak digital yang memperlihatkan ini bisa diduga keras pemilik channelnya adalah orang Indonesia yang bernama Wawan Kardianto. Dia adalah seorang dosen kesenian yang mana memang namanya Wawan Kardianto, bergelar MAG ini kan gelar Magister Pendidikan Seni. Wawan ini ketika banyak yang mendebat dia, banyak yang mencaci maki dia sempat melakukan pembelaan diri dengan mengambil fatwanya Ustadz Adi Hidayat. Coba. Orang ini ya pembuat musik penista agama Islam itu ya ketika ditanya coba apa dalilnya mereka. Ya, orang ini berlindung dari fatwa Ustadz Adi Hidayat. Ini ya, seperti saat Ustadz Adi Hidayat sebut surah Asy-Syu'ara sebagai surah musik. Tuh, muncul badai orang-orang yang mengharamkan musik. Tapi saya yakin mereka bukan dari mereka. Tuh. Mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik. Mengatakan bahwa di Al-Quran ada surah pemusik. Dan juga mengatakan bahwa ada sahabat Rasulullah yang jadi pemusik. Tuh coba ya. Felixio melihat realita yang seperti ini. Ya, Ustadz Adi Hidayat yang hafal pojok kanan atas kiri bawah oke itu. Ya apakah Anda tetap akan berpandangan bahwa orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat tidak memiliki tujuan yang baik? Sedangkan jelas-jelas dalil orang untuk membuat musik-musik yang isinya bacaan Al-Quran itu seperti apa. Ya ini adalah statement dari Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan surah Asy-Syu'ara adalah surah pemusik. Coba. Jadi sudah jelas tujuannya orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat ya itu untuk kebaikan. Ya jadi kalau kemudian dikatakan kami yang mengkritik Anda hanya sekedar cari popularitas. Ya Allah rendah sekali itu. Untuk apa popularitas? Kalau harus mendapat hujatan dari fans Anda. Ya, kan tidak mungkin. Yang mending saya bahas yang lain. Yang lebih aman-aman saja gitu. Aman-aman saja dari fans fanatik buat Anda. Ya kan? Ya walaupun bagi saya itu tidak masalah. Kalian mau seperti apa? Ya saya tidak masalah. Kemudian dikatakan juga ya. Hanya cari AdSense saja. Ya ini lebih ngaco lagi. Ya. Kalau memang seperti itu niat kami ya. Mending kami ini buat konten-konten yang buka-buka aurat. Ya. Kan banyak pasti viewersnya itu ya. Apalagi di TikTok. Affiliate dan lain-lain. Ya mending saya buat seperti itu. Kalau menurut Anda orang yang kritik Anda itu ya itu hanya ngejar AdSense. Ya tetapi ini kan tidak. Ya kan begitu logika seharusnya teman-teman. Ya sekarang coba kita lanjut dulu ya video dari Ko Felixio ini teman-teman. Itu aja sih, saya nggak ngeliat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja. Mohon maaf. Dan kelompok yang itu-itu aja. Padahal kalau kita lihat ya teman-teman ya orang-orang itu-itu aja ya. Saat ini bukan itu-itu saja. Ya sebab yang bersuara juga ada dari banyak juga dari kalangan Anda. Banyak juga dari kelompok Anda. Ya Ustaz Muhammad Faizar pun juga terang-terangan mengkritik Ustaz Adi Hidayat. Ya. Bahkan beliau mengatakan apapun konteksnya yang dilakukan oleh Ustaz Adi Hidayat pada saat itu tidak tepat. Itulah Ustaz Muhammad Faizar dari Muhammadiyah dengan tegas mengatakan seperti itu. Terus ada lagi Ustaz Mujiman. Itu kan dari Muhammadiyah juga. Itu dengan tegas yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Ustaz Adi Hidayat itu salah besar. Jadi salah kok Felix kalau Anda mengatakan bahwa yang mengkritik saat ini Ustaz Adi Hidayat ya itu saja. Ya salah Anda. Ya Anda salah. Ya. Coba kita lanjut teman-teman. Ya, dan juga mereka nggak ada niatan baik untuk mencari kebaikan atau kemudian semacam kayak gini nih. Nggak ada niatan baik untuk membuat orang tuh jadi berubah jadi baik. Berputar-putar terhadap retorikanya. Kalau saya melihat ada orang berbuat sesuatu yang salah, kalau ada memang salah ya, maka saya akan mencari cara terbaik untuk buat dia sadar, bukan untuk membuat saya seolah-olah terasa hebat. Dan membuat seolah-olah orang itu jadi kayak bodoh banget. Apalagi etikanya jauh banget. Nah teman-teman, kata Felixio yang mengkritik itu ya orang-orangnya itu saja katanya ya. Dan kita tahu ya memang yang muncul itu ya Ustaz Muammar Ma'ruf, ya Ustaz Mufli Safitra. Ya dan kalaupun YouTuber yang memang mereka ini condong kepada dakwah sunnah. Yang mereka sebut salafi atau lebih keras lagi sebagai ya wahabi. Ya karena memang ya kalau kita melihat teman-teman, orang-orang salafi atau wahabi inilah yang paling kritis terhadap perkara-perkara penyimpangan di dalam syariat Islam. Ya coba, selain salafi, adakah yang mengkritik sholawatan jogetan? Adakah yang mengkritik bacaan Al-Quran diiringi dengan musik? Ya kalaupun ada paling segelintir orang. Ya coba, Ahmad Dhani itu sudah berapa tahun itu ya. Ya karena baru viral saja sekarang.
Dan kami juga baru bersuara di YouTube itu baru beberapa tahun terakhir ini, kebelakangan ini. Ya, jadi baru tahu kalau ada video Ahmad Dhani yang seperti itu. Ya, nyanyi Al-Fatihah. Kemudian dari channel NU Online, baca Al-Quran diiringi dengan musik. Ya, siapa yang mengkritik coba? Orang Hizbut Tahrir mana? Justru banyak melakukan pelanggaran syariat Islam. Dia menurunkan anak-anak, menurunkan perempuan turun ke jalan. Coba. Ya, apakah yang seperti itu cara yang baik? Ya, coba dipikir ini ya untuk Felix Xiao. Ya, coba. Adakah selain orang-orang salafi yang mereka ini memerangi cerita-cerita khurafat, ya takhayul, bid'ah? Coba. Ya, Ustaz Hadi Hidayat sendiri menyebut wali loh. Ya, orang-orang yang mengaku ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian kuburan Nabi Muhammad SAW katanya itu berguncang. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW itu keluar dari kuburnya lalu mencium ya guru sekumpul itu. Ya, dan sama orang seperti ini, sama Ustaz Hadi Hidayat itu disebut wali. Coba. Mau bantah fakta apa lagi kalau seperti ini? Ya, coba Felix Xiao, ente kan mantan Hizbut Tahrir, ya paling kontras ingin mendirikan khilafah di Indonesia ini. Ya, jadi teman-teman jangan lupa ya Felix Xiao ini siapa. Ya, jangan lupakan background dia. Apakah Anda lupa tentang Hizbut Tahrir? Coba lihat Hizbut Tahrir itu mengkritik pemerintah seperti apa. Ya, apakah beradab? Ya, buktinya sampai dibubarkan oleh pemerintah. Ya, kalau seandainya beradab kan tidak mungkin dibubarkan sama pemerintah. Ya, karena apa ya? Karena ngawur ngeritiknya. Di podium-podium mengkritik pemerintah. Coba, ya. Hal seperti ini mengajarkan kita untuk adab. Gimana coba? Ya, jadi apalagi ya? Itu saya, kalau kita memang lihat teman-teman, dari video fullnya itu ya. Video full yang ditampilkan oleh Ko Felix Xiao ini, yaitu sama sekali tidak membahas secara substansi. Itu kemana-mana ngalur ngidul. Ya. Anda baca pun para komen-komennya di situ banyak yang menghujat dia. Ya, banyak yang kritiki Felix Xiao. Ya, karena apa ya? Karena memang sesuatu yang salah kalau ditutup-tutupi dengan berbagai macam retorika, ya akan terlihat konyol. Semakin orang itu melindungi, menutupi kesalahan seseorang yang jelas-jelas salah, keliru. Semakin seseorang itu ngotot membela orang itu, ya, semakin terlihat konyolnya teman-teman. Semakin terlihat tidak inteleknya. Coba, ya. Jadi ya, semoga video ini ya bisa membuka mata Felix Xiao. Ya, fakta di lapangan ini kok Felix. Jadi lain kali jangan sekedar berbicara itu membuat fatwa-fatwa kepada umat itu menurut saya. Nah, ini menurut saya nih hasilnya. Ya. Al-Quran dinyanyikan, ya, diiringi musik. Coba. Nah, inilah impactnya juga yang kita khawatirkan dari penamaan surah Maryam 30:31 itu dikatakan mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, impactnya ke belakang yang kita khawatirkan akan ada banyak orang-orang atau ada orang-orang yang terkena syubhat itu sehingga mengatakan bahwa agama ini Islam dan daulat Islam itu mirip. Ya, itu nggak jauh beda. Al-Quran, antara Al-Quran dengan Alkitab itu mirip, nggak jauh beda. Nah, ini yang kita cegah. Ko Felix Xiao ini yang kita cegah. Ya, semoga Anda bisa sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.